Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Dutch Flat Maths Number Rooms yang dibuat oleh Good City. Dan Dutch Flat Maths ini adalah sebuah series ya, yang awalnya itu dibuat oleh Flinty untuk mengeksplorasi peraturan Fives Live in Dutch Flats. Tapi ada beberapa setter lain juga yang ikut berkontribusi untuk membuat puzzle-nya, termasuk puzzle buatan dari Good City yang menggabungkannya dengan Number Rooms. Salah satu varian yang saya lumayan suka banget. Makanya saya sangat menantikan banget untuk bermain puzzle hari ini. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian untuk peraturan number rooms, petunjuk di luar grid menunjukkan angka yang harus ditempatkan pada petak ke N dari arah petunjuk, di mana N adalah angka pada petak di sebelah petunjuk. Oke, kita lihat ya contohnya. Jadi, angka pada petak terdekat, angka pada petak di sebelah petunjuk lah intinya. Dia akan menunjukkan di mana petunjuk tersebut angkanya ditempatkan ketika dilihatnya dari arah petunjuk. Jadi kalau misalkan petunjuknya di atas, maka kita melihatnya dari atas ke bawah. Kalau kita ada petunjuknya di bawah, maka kita menghitungnya dari bawah ke atas. Petunjuk yang dari kiri ke kanan, dan kalau yang dari kanan, kanan ke kiri. Oke, kita lihat contohnya di sini. Misalkan ini adalah angka 7. Maka angka 5 harus kita tempatkan pada petak ketujuh ketika kita lihat dari arah petunjuk. Berarti dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Maka kita harus menempatkan angka 5 di sini. Contoh lainnya, misalkan ini adalah 6, maka kita harus menempatkan angka 1 pada petak ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke, itu adalah peraturan untuk number rooms, dan ini adalah peraturan five live in Dutch flats. Untuk semua angka 5, akan ada angka 1 tepat di atasnya, atau angka 9 tepat di bawahnya, atau ada keduanya. Tapi yang penting salah satu dari angka 1 harus ada di atasnya, atau angka 9 di bawahnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada keduanya. Oke, mari kita langsung saja restart puzzle hari ini, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ini kayaknya bakal agak banyak ya untuk beberapa properti sih dari number troops yang saya lihat di sini. Jadi mungkin coba saya jelaskan dari situ dulu. Mungkin kita mulai dengan petak pertama lah ya. Petak pertama dari petunjuk 5 di sini. Kalau misalkan kita memiliki sebuah petunjuk number terms, di mana petunjuk number terms itu bukan merupakan angka 1. Maka petak pertamanya itu nggak boleh merupakan angka 1 atau angka petunjuk itu sendiri. Jadi kalau contohnya kalau 5 di sini, petak di sini nggak boleh angka 1 atau angka 5. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau kita menempatkan angka 1 di sini, maka angka 5 harus kita tempatkan pada petak ke 1, yaitu petak itu sendiri. Jadi kita harus menempatkan angka 1 dan 5 sekaligus gitu pada petak ini, dan itu kan nggak mungkin. Kalau petak ini merupakan angka 5, maka angka 5 harus kita tempatkan pada petak kelima. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Dan itu akan terjadi perulangan dalam Sudoku. Itu kan nggak mungkin juga. Oke, itu adalah properti yang pertama ya. Dan properti yang kedua adalah ketika kita memiliki petunjuk yang berhadapan, di mana petunjuknya itu merupakan angka yang sama. Itu sudah pasti dua petak pertamanya akan selalu berjumlah 10. Karena dimanapun kita menempatkan angka 5-nya, dua petak ini akan selalu mengindeks dan menghasilkan dua angka di sini berjumlah 10. Contoh ya, misalkan kita menempatkan angka 5 di sini. Maka nantinya petak ini merupakan petak ketiga dari samping. 1, 2, 3. Ini merupakan angka ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan dua petak ini akan selalu berjumlah 10 nantinya. Jadi dimanapun angka 5 kita tempatkan di barisnya, dua petak ini akan selalu berjumlah 10. Oke, itu adalah properti yang kedua. Dan properti yang terakhir nih agak sedikit tricky nih untuk menjelasinnya ya. Jadi di atas ini, 3 petak pertama, 3 petak selanjutnya, dan 3 petak terakhir, kalau misalkan di atasnya ada petunjuk number terms yang sama. Ini kan ada nih, 5 dan 5 ini merupakan petunjuk yang sama, di 3 petak ini, di atas ini ada petunjuk 5 yang sama, dan di sini ada petunjuk 5 yang sama. Itu menandakan bahwa petak pertamanya itu nggak boleh dipilih dari entropi serata yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalkan kita menempatkan entropi yang sama di sini, di mana petunjuk di atas kan sama kan.
angka 5, maka dua petak ini, petak pertamanya nggak boleh dipilih dari entropi serata yang sama. Contoh aja misalkan kita menempatkan 7, 8, 9 deh. Maka nantinya petak kelima, petak petunjuk 5 ini harus kita tempatkan pada petak ke-7, ke-8, atau ke-9. Dan petak ini menandakan bahwa kita harus tempatkan juga pada petak 7, 8, 9. Dan itu menandakan bahwa angka 5 akan berulang di box ini nantinya. 5 harus di sini dan 5 lagi, satu lagi harus di sini. Jadi bakal ada dua angka 5 dalam box ini. Jadi karena kita hanya bisa menempatkan setiap angka masing-masing satu dalam setiap box, maka itu menandakan bahwa kalau ada seperti ini di atasnya, itu nggak boleh sama entropi seratanya. Dan itu berlaku juga untuk di bawah sini ya, tiga petak pertama ini, tiga petak lanjutnya, dan tiga petak terakhir. Dan kalau ada tiga seperti ini menandakan harus ada masing-masing satu dari entropi serata. Karena nggak boleh ada yang sama lagi, atau ada problematika yang sama. Dan berlaku juga pada kolomnya. Jadi yang saya lihat juga di sini berlaku nih di dua petak ini, dua petak ini juga nantinya. Dan ya itu adalah semua properti dari number troops. Semoga jelas ya tadi penjelasan saya. Saya nggak tahu sih itu apakah akan berlaku semua ya untuk puzzle ini penggunaannya. Cuman kalau kita lihat nanti bagaimana cara cara puzzle ini bekerja. Oke, dan kita mulai dari mana nih? Berarti di baris ini angka 1 dan angka 5 dia nggak bakal pernah bisa di sini lagi tadi. Berarti dia ada di tiga petak ini ya. Iya, berarti salah satu petak ini harus berisi angka 1. Dan karena kolom di bawahnya bakal ada angka 1 selalu, maka salah satu petak ini nantinya harus ada angka 9 ya. Kalau ini 1, berarti petak ini menjadi angka 9 supaya bisa mengindeks angka 1 pada posisi ke-9. Sama juga dengan 19 di sini atau 19 di sini. Oke. Hmm. Oke, ini logika yang cukup brilian penggunaannya. Kita harus melihatnya dari five sleeve in Dutch flats kayaknya di sini. Karena ya dimanapun angka 5 kita tempatkan di baris 1, karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkan angka 1 tepat di atasnya dong. Atau itu merupakan angka yang ada di luar grid. Dan itu kan nggak mungkin. Jadi 5 yang ada di baris 1 pasti akan selalu ditemani dengan angka 9 tepat di bawahnya. Jadi karena salah satu petak ini harus berisi angka 5, maka salah satu petak ini harus berisi angka 9. Tapi kita tahu tadi dua petak ini akan selalu berjumlah 10. Dan petak karena ini bukan merupakan petunjuk satu, maka kita tidak bisa memulai petak ini dengan angka 1. Jadi ini nggak mungkin 1 tambah 9 lagi. Jadi 9 nggak mungkin di sini, maka dia hanya bisa 5 dan 9 di sini. Wow, oke, break ini sangat keren banget untuk penggunaan dari puzzle hari ini. Hmm, oke, tapi di mana lagi? Oke, berarti ini bukan 9 lagi sekarang, dan salah satu petak ini akan mengindeks 91. Hmm, hmm, ya, untuk penempatan angka 5 di kedua baris ini bakal cukup menarik sih. Bentar, bentar, bentar. Hah? Ini kita bisa selesaikan nggak sih? Aneh banget sih. Iya, ini bakal selalu 3 dan 7 nggak sih? Ntar ada yang aneh nih. Coba, coba ya. 5 di box ini kalau kita lihat, dia nggak mungkin ada di baris ini lagi. Harus sudah ada angka 5 di sini. Dan kita tahu tadi dua petak ini nggak mungkin dimulai dengan angka 5. Jadi nggak mungkin ada angka 5 di sini atau di sini lagi sekarang. Berarti 5 akan ada di seluruh petak ini. Tapi kalau kita lihat ya, petak ini nggak mungkin 5 lagi. Atau kita akan punya problem yang dimana kalau ini merupakan angka 5, 5 di sini akan mengindeks pada posisi kedua, dan 5 di sini akan mengindeks pada posisi kedua, dan itu akan menyebabkan dua yang berulang. Jadi, kita bisa eliminasi angka 5 di sini. Tapi permasalahan yang sama kalau ini merupakan angka 5 ya. Kalau ini 5, ini bakal double 3 sekarang, dan itu nggak mungkin. Tapi harusnya logika yang sama dari samping ya. Di sini karena masih simetris, 5 nggak mungkin di baris ini lagi, 5 nggak mungkin di dua petak ini, dan ya ini kalau ini 5 bakal double 2, kalau ini 5 ini bakal double 3. Maka dia hanya bisa di dua petak ini. Dan ya bener, di baris ini jadinya dia hanya bisa ada di dua petak ya.
di sini atau di sini saja untuk posisi yang kelimanya. Karena 5 di box ini hanya bisa di sini lagi sekarang, dan 5 di box ini juga hanya bisa di sini lagi. Maka otomatis si barisnya hanya bisa di dua petak ini. Berarti kalau ini 5, ini merupakan 3 dan 7. Dan kalau ini 5, ini merupakan 3 dan 7. Sama juga di sini, ini bakal 2 dan 8. Oke, jadi kita langsung tahu ya pairnya. Tapi ya, untuk memecahkan simetris 5 di sini kayaknya nggak mungkin kita hanya bisa melihatnya dari atas aja deh. Kita harus lihatnya dari bawah juga nantinya untuk memecahkan simetrisnya. Oke. Hmm. 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 Kita bisa dapatkan logika yang sama nggak sih sekarang di baris ini? Dimanapun angka 5-nya berada, dia akan selalu ditemani dengan angka 1 di atasnya. Karena angka 9 nggak mungkin ada di bawahnya lagi. Atau akan di luar grid. Tapi kita harus berhati-hati ya. Kita kayaknya nggak bisa menempatkannya pada seluruh petak ini deh. Karena kalau kita menempatkan angka 5 di sini, menandakan bahwa 5 harus ditemani dengan angka 1 tadi di atasnya. Tapi 5 di sini, karena ini merupakan number room 1, maka akan ditempatkan pada posisi kelima. Jadi akan ada angka 1 yang berulang. Jadi kita nggak boleh menempatkan angka 5 di petunjuk number room 1. Dia hanya bisa di sini, di sini, atau di sini. Oh, wow. Berarti karena ini merupakan petunjuk 5, salah satu petak ini harus berisi petunjuk 5, angka 5, dan petunjuk 5 di atas ini sudah ada, dimanapun angka 5-nya berada, akan membuat petak ini menjadi angka 9. Tapi karena ini tidak bisa 9 lagi, maka dia hanya bisa 9 dan 5 di sini. Wow. Oke, ini konstruksinya dibuat sangat luar biasa sekali kalau menurut saya oleh Good City. Luar biasa. Berarti 5 melihat ke atas, ini nggak mungkin 5 lagi. Berarti sekarang di box ini dia hanya bisa di sini, dan di box ini dia hanya bisa di sini, dan kita bisa selesaikan sekarang untuk seluruh angka 5-nya. Ini harus posisi kedua dan 8, ini posisi ketiga, dan ini posisi ketujuh. 5, ini merupakan posisi ketiga dari atas, ini merupakan posisi kedua dari atas. Oke, dan mungkin sekarang kita coba X-kan juga ya untuk petunjuk-petunjuk yang sudah selesai. Ini udah oke, ini udah oke, ini udah oke, udah oke semua. Ini belum ya tapi. Oke, dan 5 sini tadi kita tahu harus dimulai dengan angka 1 di atas. Berarti ini menjadi 1. Ya, dan mungkin ya di sini 5 belum ditemani dengan angka 1 di atas ya. Makanya bisa 9 di bawahnya. Dan mungkin kita coba untuk tandakan juga angka 5 yang sudah pasti ditemani dengan angka 1 atau 9. Di sini angka 5 masih mungkin ditemani dengan angka 1 di atasnya atau 9 di bawahnya. Jadi kita masih belum tahu. Gimana lagi? 1, 2, 3, 4. Hmm, 1, 9. Hmm, ini di mana ya lanjutannya? 9, 7. Coba box ini dia masih butuh 1, 2, 3, 4, 7, dan 6. Petak ini dia nggak mungkin 1. Tadi karena ini merupakan petunjuk 5. Berarti dia antara posisi keempat, ke-6, atau ke-7. Hmm. Hmm. Ada nggak sih interaksinya di sini? Karena angka 1, ya, angka 1 di kedua kolom ini, dia udah nggak bisa di box ini lagi.
Dan karena ini tadi harus berbeda semua, entropi stratanya, salah satunya harus akan ada di box ini nantinya, dan salah satunya harus ada di atas ini. Ya, karena intinya ini nggak mungkin angka rendah ya, entropi stratanya 1, 2, 3, atau dia akan menandakan mengindeks angka 1 di box ini, satunya harus di sini atau di sini, kalau ini merupakan angka rendah. Jadi antara dia, salah satunya harus angka menengah, supaya bisa ada di box ini, dan salah satunya lagi harus angka tinggi, supaya bisa ada di box ini. Tapi kayaknya nggak menyelesaikannya nggak sih? Hmm. Terus ini gimana caranya? 5, 6, 7, 9, 1. Oh, wow. Oh, saya paham. Wow. Hah, oke. Ini ada konstruksi yang brilian lagi oleh Good City untuk logikanya. Kita harus berhati-hati ya untuk penempatan 9 dan 1 di sini. Tadi kita tahu di awal salah satu petak ini akan jadi 9, 1. Tapi kalau kita menempatkannya di sini, gimana caranya kita menempatkan angka 5 di kolom ini? Karena angka 5 harus ada tepat angka 1 di atasnya, dan itu nggak mungkin lagi sekarang. Atau 5 ditemani dengan angka 9 di bawahnya, dan itu nggak mungkin lagi sekarang karena sudah ada angka 5 di sini. Jadi angka 5 di sini nggak akan pernah ditemani dengan angka 1 dan 9 lagi. Wow. Oke. Okay. This is brilliant. Brilliant construction. Berarti ini bukan 9 dan 1 lagi sekarang di sini. Dia hanya bisa di sini sekarang 9 dan 1. Dan ya sekarang 5 di kolom ini dia hanya bisa menemani angka 9 di bawahnya. Jadi ini menjadi 5 dan sudah pasti oke. Oke, dan kita punya posisi seperti ini. Ini bukan 7 lagi sekarang. 4, 6, 7. Ya mungkin kita pencil mark aja kali ya untuk petak ini. Karena dia nggak mungkin 4, 6, 7. Dia masih mungkin 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Nggak mungkin 5 juga, dan nggak mungkin 8. Atau kalau 8 dia akan mengindeks 1 di sini, dan itu nggak mungkin. Berarti ini merupakan angka rendah ya. Mengindeks angka 1 di sini, dan nggak mungkin berisi angka 2. Karena ini nggak mungkin 1. Ini karena berisi entropi satu yang berbeda semua, ini harus angka menengah. 4 atau 6 mengindeks angka 1 di sini. Oke. Hmm, di mana lagi lanjutannya? 4, 6, 7, 5. Dan sekarang ini bukan 7 lagi ya. Kalau ini 7 dia akan mengindeks 5 di sini. Dan sekarang udah nggak mungkin. Berarti ini merupakan angka 4 atau 6. 4, 6 pair membuat yang jadi 7 sekarang. 6, 7. Oke ya, tadi kita tahu ini merupakan entropi strata yang berbeda. Tapi kalau misalkan 7, kalau Sudoku dia ada di sini. Berarti salah satunya lagi harus merupakan angka rendah atau angka menengah. Tapi angka rendahnya sudah diambil semua di barisnya, makanya bisa angka menengah. 4, 6, 7. Berarti angka 8 di baris ini dia hanya bisa di sini sekarang. Digunakan semua ya untuk propertinya, benar-benar luar biasa banget. Jadi salah satu petak ini harus berisi angka 7. 7 mengindeks 5 di sini salah satunya. Dan salah satunya lagi 4 atau 6 di salah satu petak ini. Dan 5 di sini akan ditemani dengan angka 1 di atasnya atau angka 9 di bawahnya. Ini masih mungkin ya untuk ada 1 atau 9 di bawahnya. Oke. Hmm. Di kolom ini nggak sih sekarang? Karena petak ini akan mengindeks posisi keempat atau keenam tadi. Sekarang 5 di sini dimanapun dia berada, dia nggak bakal pernah bisa menempatkan angka 1 di atasnya lagi. Berarti dia harus ada angka 9 di bawahnya. Antara 5, 9 atau 5, 9 di sini. Dan tapi itu udah nggak mungkin lagi karena sudah ada angka 9 di sini. Maka sekarang dia hanya bisa 5, 9 di sini. Nice. Buat petak ini menjadi posisi keempat.
dan ini menjadi 6, dan ini bukan angka 4 lagi. Oke, berarti salah satu petak ini harus berisi angka 6 yang mengindeks 5 di sini. Dan dari samping, karena salah satu petak ini harus berisi angka 5, di barisnya ini merupakan posisi keempat dan posisi ke-6. Oke. Enggak, oleh Sudoku aja ya. 5 oleh Sudoku, dia nggak mungkin di sini lagi, dan dari samping mengeliminasi petak ini, maka dia hanya bisa di sini. 5 di sini hanya bisa ditemani dengan angka 1 di atasnya. 1 oleh Sudoku, dia harus di sini. Berarti sudah pasti oke untuk angka 5-nya. Dan kita tersisa 5 di sini ya, yang belum. Coba mungkin kita selesaikan yang lainnya dulu. Karena di sini angka 1 sudah pasti di indeks pada posisi ke-6. Ini merupakan posisi ke-8. 6 membuat ini menjadi 4 sekarang. Dan 4 membuat ini menjadi posisi ke-5. Misalkan 5 di sini. Dari atas ini merupakan posisi ke-6. Ini merupakan posisi ke-7. Dan number termsnya selesai. Ini sudah oke. Ini sudah posisi ke-5. Ini keduanya sudah selesai number termsnya. Dan sekarang 5 di sini. Dia masih mungkin untuk keduanya ya. Oh, tapi 1 melihat ke samping, mengeliminasi petak ini, maka dia hanya bisa di sini. Oke, berarti ini posisi keempat. Ini masih mungkin dua-duanya kayaknya. Ini sudah pasti oke. Dan sekarang 5 di sini nggak mungkin 1 di atasnya, maka dia harus 9 di bawahnya. 5 di sini nggak mungkin 9 di bawahnya sekarang, dan dia harus ditemani dengan angka 1 di atasnya. Nice. Sekarang semua angka 5 sudah pasti oke untuk Dutch Flat Maths. Berarti 1 di sini. Coba kita coba aja. Baris ini masih butuh 1, 3, 2, dan 7. Kalau ini 7, dia mengindeks 1 di sini. Atau 1, 2. Ini nggak mungkin 2 lah ya. 2 mengindeks 1 di sini dan nggak mungkin. Tapi kayaknya yang lainnya masih oke. Dari samping, 1 di sini mengindeks posisi ke-6. Oke. Dan coba kita nomor kolom ini kita butuh 2, 4, dan 7. Ini jadi antara posisi ke-1. Ini udah nggak mungkin posisi keempat atau ketujuh. Kalau posisi keempat akan mengindeks 1 di sini atau ada Sudoku juga sih. Cuman ya akan mengindeks 1 di sini. Kalau 7 akan mengindeks 1 di sini dan nggak mungkin. Berarti dia hanya bisa 2 dan mengindeks 1 di sini. Nice. Jadi sekarang harusnya kita bisa selesaikan semua. 1 membuat ini menjadi 3 karena mengindeks posisi ke-1. Ini udah oke petunjuk number termsnya. Dan terakhir tinggal di sini. 1 atau 7. Enggak mau. Enggak ada yang dia masih mungkin untuk posisi ke-7 di sini ya sayangnya. Ini nggak mungkin 1 lagi sekarang. Jadi mungkin kita lihat untuk Sudokunya dulu kali ya. Box ini masih butuh 6 dan 4 yang bisa kita selesaikan. 6, 4. Kolom ini masih butuh 28. Yap, bisa kita selesaikan 28. Box ini enggak ada yang dulu 4 mati samping 7, 4. Ini 3 dan 8 di sini. 9, 7 dan 6. Kolom ini butuh 3 dan 9. 9 dari samping. 2 melihat ke samping, kita tempatkan di sini. 6, 7, 4, 7, 7, 6. 3, 3, 8 di sini. 2, 3, 4, 6. Oh, ada 6 di atas, melihat ke bawah. Berarti ini adalah 1, 2, 1, 4, 3. Ada 1 dan 4 di sini, melihat ke atas. Misalkan 3, 8. 6, 7, 2, dan 2 dan 8. Yap, ada 8 di bawah. Misalkan 7, 1, 2. Berarti sekarang ini merupakan angka 1 ya, dan sudah pasti oke number termsnya. Dan tinggal Sudoku yang tersisa. 1, 4, 7, 8, 9. Kolom dulu kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 harus di sini. 6 melihat ke samping. 7, 3, 8, 3, 8, 2. Belum. Sini dulu. 2, 7, 8. 7 harus di sini. Ups. 7, 2, 8. 2, 2, 8, 3, 8 mati samping. 3, 4, dan 6. Dan puzzle selesai.
Oke, itu adalah video solve saya untuk Dutch Flat Maths Number Rooms. Wow, kalau menurut saya Good City di sini berhasil dengan sangat handal sekali menggabungkan kedua varian ini, Five Sleeve in Dutch Flats, Number Rooms, sehingga menjadi satu kesatuan yang padu banget dan menghasilkan logika-logika yang sangat brilian. Saya enjoy itu untuk bermain puzzle hari ini. Puzzle yang sangat brilian. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.